Selamat datang di channel Kisah Tedi, tempat di mana setiap cerita mengajak kita untuk merenung dan menemukan makna yang lebih dalam kehidupan. Di sini, kita akan mengikuti perjalanan menginspirasi bersama Arka, seorang pemuda yang merasa terjebak dalam rintangan hidup. Dalam pencariannya untuk menemukan jawaban dan ketenangan, Arka bertemu dengan Teddy, seorang guru bijak yang akan membimbingnya melalui pelajaran berharga tentang ketahanan, adaptasi, dan pertumbuhan. Bersiaplah untuk menyelami kisah yang akan menggugah pikiran dan mengubah cara pandang Anda terhadap tantangan hidup. Mari kita mulai perjalanan ini dan temukan kebijaksanaan yang tersembunyi dalam setiap langkah. Arka merasa dunianya sedang runtuh. Masalah datang silih berganti, mulai dari pekerjaannya yang tak kunjung membaik hingga hubungan dengan orang-orang terdekat yang mulai merenggang. Malam-malam panjang dihabiskan dengan kepala penuh kecemasan dan pertanyaan. Mengapa hidup begitu sulit? Kerap kali ia berpikir, mungkin lebih mudah untuk menyerah. Tapi di dalam hatinya, ada sedikit harapan yang masih menyala kecil. Sebuah keinginan untuk menemukan jawaban dan kedamaian, meski ia sendiri belum yakin di mana mencarinya. Suatu hari, seorang kenalan tua menyarankannya bertemu dengan Teddy, seorang guru bijak yang tinggal di sebuah desa terpencil di atas bukit. Ia bukan sekadar bijak, kata kenalan itu. Teddy tahu cara melihat dunia dengan cara yang membuat badai sekalipun terasa seperti angin sepoi-sepoi. Walau ragu, Arka merasa tidak ada salahnya mencoba. Dengan sedikit harapan dan langkah berat, Arka berangkat ke desa kecil itu. Perjalanan menuju tempat Teddy bukanlah hal mudah. Ia harus melewati jalan setapak berbatu dan menyeberangi sungai kecil dengan air yang dingin menusuk. Namun di sepanjang perjalanan, ia merasa anehnya tenang. Seolah-olah perjalanan ini bukan sekadar fisik, tapi juga awal dari perjalanan batinnya sendiri. Saat Arka tiba di rumah Teddy, ia mendapati tempat itu sederhana, hampir tak mencerminkan gambaran guru bijak yang selama ini ia bayangkan. Tidak ada hiasan rumit atau simbol spiritual di mana-mana. Hanya sebuah rumah kayu kecil yang tampak tua, dikelilingi oleh kebun yang terawat dengan cinta. Di depan pintu, Teddy sudah berdiri, seolah-olah ia tahu Arka akan datang. Teddy menyambutnya dengan senyum lembut, tanpa basa-basi atau tanya berlebihan. "Kamu pasti Arka," katanya. "Selamat datang. Aku sudah menyiapkan teh hangat untukmu." Saat mereka duduk di beranda, angin lembut berhembus, membawa aroma dedaunan dan bunga liar. Untuk sesaat, Arka merasa seolah-olah semua beban di pundaknya menguap bersama angin itu. Tapi begitu keheningan datang, keraguan kembali menghantui. Ia tak tahan, dan akhirnya mengungkapkan semuanya. Rasa putus asanya, kekosongan yang ia rasakan, dan keinginannya untuk menyerah. Teddy mendengarkan dengan sabar tanpa menyela, seperti pohon tua yang mendengarkan curahan angin. Setelah Arka selesai, Teddy menatapnya dengan mata teduh, seolah-olah melihat langsung ke dalam jiwanya. Dengan suara tenang, ia berkata, "Ketahanan bukanlah sesuatu yang muncul di hari baik. Itu tumbuh dalam badai." Kata-kata itu menggema dalam benak Arka. Sesederhana kalimat itu terdengar, ia merasakan maknanya menancap dalam. Kehidupan tidak pernah menjanjikan perjalanan yang mudah, tapi mungkin justru di tengah kesulitan itulah kekuatan sejati muncul. Namun, sebelum Arka bisa mencerna sepenuhnya, Teddy menambahkan, "Kamu datang dengan banyak pertanyaan, tapi jawaban tidak selalu datang dalam bentuk yang kamu harapkan. Kadang, mereka tersembunyi di balik pengalaman yang kamu hindari." Arka hanya bisa terdiam. Ada sesuatu dalam kata-kata Teddy yang membuatnya merasa sekaligus tersentuh dan tertantang. Entah kenapa, ia mulai merasa bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Mungkin, ia memang perlu berada di sini, di depan seorang guru sederhana di tempat terpencil, untuk belajar sesuatu yang belum pernah ia pahami tentang hidup dan dirinya sendiri. "Besok," kata Teddy dengan nada penuh makna, "kita akan mulai perjalananmu. Bersiaplah. Tapi ingat, pelajaran terbaik datang bukan dari jawaban, melainkan dari perjalanan itu sendiri." Dengan kata-kata itu, babak baru dalam hidup Arka dimulai. Ia tak tahu apa yang menantinya, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada secercah harapan dan rasa ingin tahu.
Dan malam itu, di rumah kecil yang hangat di tengah dinginnya desa terpencil, Arka tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir. Seolah-olah beban hidupnya mulai menemukan tempat untuk diurai perlahan-lahan. Keesokan paginya, matahari baru saja menampakkan sinarnya ketika Teddy mengajak Arka berjalan-jalan di sekitar rumahnya. Di tangan Teddy, ada sebuah gelas yang tampak sudah tua dan retak di beberapa bagian. Arka memperhatikan bahwa gelas itu tak lagi utuh. Garis-garis retakan memanjang seperti pita yang kusut, dan ada lubang kecil di ujung retakannya. "Ayo ikut aku," kata Teddy dengan senyum samar. Ia menggenggam gelas itu dengan hati-hati, seolah-olah benda retak itu masih memiliki makna yang dalam. Arka mengikutinya tanpa banyak bertanya. Mereka berjalan menuju kebun kecil di samping rumah Teddy, tempat tanaman-tanaman hijau tumbuh dengan subur. Teddy menunduk, mengisi gelas retak itu dengan air dari ember. Setiap langkah Teddy menuju tanaman-tanaman itu, air menetes perlahan dari retakan gelas. Saat Teddy tiba di depan sebuah tanaman kecil, gelas itu sudah hampir kosong. Namun, dengan penuh perhatian, Teddy menuangkan sisa airnya ke atas tanaman yang tampak segar dan hijau. Arka, bingung dengan apa yang ia lihat, akhirnya tak bisa menahan diri. "Kenapa masih memakai gelas itu, Teddy? Bukankah airnya terbuang di sepanjang jalan? Gelas itu sudah tidak sempurna lagi." Teddy menatap Arka dengan mata penuh pengertian. Ia mengangkat gelas itu, membiarkan sinar matahari menembus retakan-retakannya. "Lihat baik-baik, Arka," katanya. "Gelas ini memang retak, airnya menetes sepanjang jalan. Tapi karena itulah, rumput di sepanjang jalur yang kulewati tetap hidup dan segar." Arka terdiam sejenak, membiarkan kata-kata Teddy mengendap dalam pikirannya. Ia memandang ke belakang, ke jalur yang baru saja mereka lalui. Benar saja, rerumputan di sepanjang jalan tampak lebih hijau dan subur, sementara jalur lain terlihat kering. Teddy melanjutkan dengan lembut. "Kita sering merasa retak oleh pengalaman hidup, kesedihan, kegagalan, dan rasa kecewa. Rasanya seperti tidak ada yang tersisa dalam diri kita yang masih utuh. Tapi seperti gelas ini, retakanmu tidak membuatmu tidak berguna. Selama kamu bersedia terus berjalan, kamu masih bisa memberi manfaat bagi dunia, bahkan ketika kamu sendiri tidak menyadarinya." Kata-kata Teddy menggugah sesuatu dalam hati Arka. Ia selalu merasa bahwa setiap luka dan kegagalan dalam hidupnya adalah beban yang membuatnya tak lagi berarti. Tapi kini, ia mulai melihat dari sudut pandang yang berbeda, bahwa mungkin justru ketidaksempurnaan itu memiliki nilai tersendiri. Teddy menepuk bahu Arka dengan hangat. "Setiap retakan adalah tanda bahwa kamu pernah bertahan, bahwa kamu pernah melalui badai, dan masih berdiri hingga hari ini. Itu bukan kelemahan, Arka. Itu adalah kekuatan yang belum kamu sadari." Arka terdiam, memandang gelas retak di tangan Teddy dengan perasaan yang bercampur aduk, antara haru dan kesadaran baru. Selama ini, ia berpikir bahwa dirinya hanya berguna jika ia bisa sempurna. Ia selalu merasa bahwa ia harus menutupi luka-luka batinnya agar terlihat kuat di mata dunia. Namun, mungkin ia tidak perlu lagi merasa malu dengan retak-retak dalam jiwanya. "Jadi," gumam Arka pelan, "meskipun aku merasa hancur, aku masih bisa memberi sesuatu untuk orang lain?" Teddy tersenyum lembut, seolah puas dengan pemahaman yang mulai tumbuh di dalam diri Arka. "Benar sekali. Kamu mungkin tidak melihatnya sekarang, tapi setiap langkah yang kamu ambil, setiap hari yang kamu lalui meski terasa berat, mungkin memberi kehidupan pada sesuatu yang tidak kamu sadari." Kisah sederhana tentang gelas retak itu meninggalkan kesan mendalam di hati Arka. Ia mulai melihat hidupnya bukan lagi sebagai perjalanan mencari kesempurnaan, melainkan sebagai perjalanan untuk memberi makna. Bahkan dengan segala keterbatasan dan ketidaksempurnaan yang ia miliki. Saat mereka kembali ke beranda rumah, Teddy menutup percakapan dengan kalimat yang menancap dalam hati Arka. "Kita semua punya retakan, Arka. Tapi bukan retakan itu yang menentukan nilaimu. Nilaimu ada pada bagaimana kamu memilih untuk terus berjalan dan memberi meski tidak sempurna." Arka memandang gelas itu sekali lagi, kali ini dengan sudut pandang yang berbeda. Dan dalam hati kecilnya,
Ia merasa sesuatu berubah, perlahan tapi pasti. Ia mulai mengerti bahwa mungkin hidup bukan soal menambal semua retakan, tapi soal menerima retakan itu dan tetap berjalan dengan hati terbuka. Dan untuk pertama kalinya, Arka merasa bahwa ia bisa melanjutkan perjalanannya, meski tidak sempurna, namun tetap berarti. Di hari berikutnya, Teddy mengajak Arka berjalan lebih jauh ke sebuah hutan bambu yang terletak di pinggir desa. Hutan itu tampak sunyi, hanya terdengar suara burung-burung kecil yang bernyanyi, dan desiran angin lembut menyapu dedaunan bambu. Langit sedikit mendung, tanda bahwa angin akan segera bertiup lebih kencang. Arka merasa bingung dengan tujuan mereka. "Kenapa kita ke sini, Teddy?" tanyanya. Teddy tersenyum samar, lalu berhenti di tengah-tengah rumpun bambu yang menjulang tinggi. "Ada pelajaran penting yang hanya bisa kamu pahami di sini," katanya. Ia meminta Arka duduk di atas tanah lembab, di antara batang-batang bambu. "Perhatikan baik-baik," bisik Teddy sambil memejamkan mata. "Lihat bagaimana bambu ini menghadapi angin." Saat mereka duduk dalam keheningan, angin mulai berembus kencang. Arka memperhatikan dengan seksama. Bambu-bambu di sekelilingnya bergoyang ke sana kemari, mengikuti arah tiupan angin. Batang-batangnya yang kurus melengkung, hampir menyentuh tanah, namun tidak ada satu pun yang patah. Setiap kali angin berhenti, bambu-bambu itu kembali tegak, seolah tidak pernah terganggu. Arka menatap fenomena itu dengan takjub. Mereka begitu lentur tapi tidak pernah patah. Bagaimana bisa? Teddy tersenyum lembut, lalu berkata, "Bambu ini mengerti sesuatu yang sering dilupakan manusia. Ia tahu bahwa untuk bertahan, kadang kita tidak perlu melawan. Bambu tidak menolak angin. Ia tidak keras kepala menghadapi badai. Ia hanya bergoyang bersama angin, mengikuti arahnya, dan ketika badai berakhir, ia tetap berdiri tegak." Arka termenung mendengar kata-kata Teddy. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa keteguhan berarti harus melawan segala rintangan dengan keras kepala. Ia sering merasa semakin ia bertahan melawan hidup, semakin berat bebannya. Namun, bambu ini seolah mengajarinya sesuatu yang berbeda. Kekuatan tidak selalu berada pada perlawanan, tetapi pada kelenturan dan penerimaan. "Apakah ini berarti aku harus menyerah pada semua masalah, Teddy?" tanya Arka. Suaranya terdengar ragu. Teddy menggelengkan kepala dengan lembut. "Bukan menyerah, Arka. Ini tentang memilih kapan harus melawan dan kapan harus menerima. Tidak semua badai perlu dilawan. Kadang-kadang, cara terbaik untuk bertahan adalah dengan bergoyang bersama badai itu. Biarkan ia berlalu dan baru setelahnya kamu kembali tegak." Arka merenungkan hal itu dalam-dalam. Ia teringat betapa seringnya ia berusaha melawan keadaan dalam hidupnya, bahkan ketika segalanya tampak di luar kendalinya. Ia ingin segalanya berjalan sesuai keinginannya, dan setiap kali sesuatu melenceng, ia merasa marah dan kecewa. Tapi mungkin, seperti bambu, ada kalanya hidup mengharuskan ia untuk menerima dan beradaptasi, bukan melawan dengan keras kepala. "Apakah itu artinya aku harus mengalah?" tanya Arka dengan nada yang masih ragu. Teddy tersenyum. "Mengalah bukan berarti kalah. Kadang, mengalah hanya berarti kamu memberi ruang bagi badai untuk berlalu. Dengan begitu, kamu tidak patah, dan kamu masih bisa melanjutkan perjalanan." Saat angin semakin kencang, Arka melihat bagaimana bambu-bambu itu tetap lentur, seolah-olah tidak ada apapun yang bisa meruntuhkan mereka. Dan di tengah desiran angin, Arka mulai menyadari bahwa keteguhan hati bukan hanya soal bertahan dengan kekuatan penuh, tapi juga soal mengetahui kapan harus mengendur dan mengikuti arus. "Kita sering menghabiskan energi untuk melawan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan," kata Teddy dengan nada tenang. "Tapi, apa gunanya melawan angin? Lebih baik kita belajar bergoyang bersamanya." Arka menunduk, merenungi kalimat itu. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu keras pada dirinya sendiri, berusaha menjadi sempurna dan kuat di setiap saat. Tapi mungkin, menjadi kuat tidak selalu berarti tak pernah goyah. Mungkin kekuatan yang sebenarnya justru ada pada kemampuan untuk menerima, beradaptasi, dan tetap melanjutkan hidup, bahkan saat angin menerpanya. Saat mereka bangkit dan bersiap untuk kembali,
Teddy menyentuh bahu Arka dengan lembut. Ingat Arka, kamu tidak perlu selalu kuat seperti batu. Kadang, menjadi lentur seperti bambu adalah kekuatan yang sesungguhnya. Dalam perjalanan pulang, Arka merasa hatinya lebih ringan. Pelajaran dari bambu itu menggema dalam pikirannya. Ia tak perlu selalu melawan badai kehidupan. Ada saat-saat di mana melonggarkan genggaman dan mengikuti arus adalah cara terbaik untuk bertahan. Dan untuk pertama kalinya, Arka merasa damai dengan kenyataan bahwa ia tak perlu selalu melawan segalanya. Ia bisa belajar dari bambu untuk bergoyang, melentur, dan tetap tegak ketika badai berlalu. Teddy dan Arka berjalan menuju sebuah kebun tua yang terletak di tepi desa, tempat beberapa pohon besar tumbuh dalam keheningan. Sinar matahari sore menembus celah-celah dedaunan, menciptakan pola-pola cahaya di atas tanah. Angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah dan dedaunan gugur. Arka berjalan perlahan di belakang Teddy, merasa bahwa setiap langkahnya adalah bagian dari perjalanan yang menggali makna hidup. Teddy berhenti di depan sebuah pohon besar dengan ranting-ranting kering yang menjulur ke segala arah. Sebagian besar daunnya telah gugur, menyisakan cabang-cabang kosong yang seakan menandakan akhir sebuah musim. Pohon itu terlihat renta, seolah-olah tak ada lagi kehidupan tersisa di dalamnya. Lihatlah pohon ini, Arka, kata Teddy dengan suara lembut, seraya mengusap batangnya yang kasar. Ia terlihat rapuh dan hampir mati, tapi ini bukanlah akhirnya. Arka menatap pohon itu dengan sedikit ragu. Baginya, pohon yang meranggas selalu terlihat seperti simbol kehilangan dan akhir dari kehidupan. Apa gunanya pohon ini sekarang? Bukankah ia hanya menunggu waktu untuk mati? Tanyanya. Teddy tersenyum bijak. Kamu lihat pohon ini sebagai sesuatu yang kehilangan, ranting-ranting kosong, daun-daun yang berguguran. Tapi di musim semi nanti, pohon ini akan bersemi kembali, lebih hijau dan subur daripada sebelumnya. Arka memandang pohon itu sekali lagi. Ia membayangkan daunnya yang dulu mungkin lebat, memberikan naungan dan kehidupan. Tapi sekarang, hanya sisa-sisa kegemilangan yang tampak, daun-daun berguguran terhampar di tanah, seolah-olah mengisyaratkan bahwa masa jayanya telah berakhir. Kenapa pohon ini harus kehilangan semua daunnya dulu untuk bisa tumbuh lagi? Tanya Arka. Suaranya dipenuhi kebingungan dan rasa penasaran. Teddy meraih beberapa daun kering yang berserakan di tanah dan menggenggamnya di tangannya. Kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, Arka. Sama seperti pohon ini harus melepaskan daun-daunnya agar bisa tumbuh lebih subur di musim berikutnya. Kadang dalam hidup, kamu juga harus melepaskan sesuatu agar ada ruang bagi pertumbuhan baru. Arka terdiam, merenungi kata-kata itu. Ia mulai memahami bahwa apa yang terlihat seperti akhir bisa jadi hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Selama ini, ia selalu takut kehilangan, takut ditinggalkan, gagal, atau kehilangan kesempatan. Namun, mungkin kehilangan adalah bagian dari siklus kehidupan, seperti pohon yang merelakan daunnya demi sesuatu yang lebih baik di masa depan. Apakah kehilangan selalu diperlukan untuk tumbuh? Tanya Arka pelan. Teddy mengangguk dengan tenang. Tidak semua pertumbuhan datang tanpa rasa sakit. Sama seperti pohon ini harus merelakan daun-daunnya, kamu pun kadang harus merelakan hal-hal yang sudah tidak lagi sejalan dengan hidupmu. Entah itu harapan lama, hubungan, atau bahkan cara berpikirmu sendiri. Setiap kehilangan adalah peluang untuk membuka ruang bagi sesuatu yang baru. Angin bertiup pelan, membawa beberapa daun kering beterbangan di sekitar mereka. Teddy melemparkan daun-daun di tangannya kembali ke tanah dan menatap Arka dengan sorot mata hangat. Ingat Arka, kehilangan tidak selalu buruk. Ada musim untuk melepaskan, dan ada musim untuk bersemi kembali. Arka merasakan sesuatu mulai berubah dalam dirinya. Selama ini ia selalu berusaha menggenggam erat-erat setiap hal dalam hidupnya, takut kehilangan apapun yang ia anggap penting. Tapi kini, ia mulai melihat bahwa melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan bisa jadi adalah langkah pertama menuju pertumbuhan. Apakah semua rasa sakit akan membawa pertumbuhan, Teddy? Tanyanya, dengan suara yang sedikit bergetar. Teddy tersenyum lembut dan menjawab,
Bukan rasa sakit yang membuatmu tumbuh, tapi cara kamu meresponsnya. Kamu bisa memilih untuk meratap sepanjang musim dingin, atau kamu bisa bersiap untuk musim semi yang akan datang. Arka mengangguk perlahan. Kata-kata Teddy menggema dalam hatinya, membuka pemahaman baru bahwa kehilangan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses kehidupan. Sama seperti daun-daun yang gugur akan digantikan oleh tunas-tunas baru, begitu pula kesedihan dan kekecewaan dalam hidup bisa membuka ruang bagi kebahagiaan baru. Saat mereka berjalan pulang, Arka memandang pohon-pohon lain di sepanjang jalan dengan mata yang berbeda. Ia menyadari bahwa setiap daun yang gugur bukanlah tanda kekalahan, melainkan bagian dari siklus alam yang tak terhindarkan. Di balik setiap kehilangan, ada harapan untuk sesuatu yang lebih baik di masa depan. Arka menghela napas panjang, merasa lebih ringan. Ia kini mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang menggenggam erat, tetapi juga tentang melepaskan dengan ikhlas. Kehilangan, pada akhirnya, adalah bagian dari perjalanan yang mengarahkan manusia menuju pertumbuhan dan kedewasaan. Dan di dalam hati Arka, sebuah tekad baru mulai tumbuh. Ia akan belajar menerima kehilangan dengan lapang dada dan percaya bahwa musim semi selalu datang. Tak peduli seberapa panjang musim dingin yang harus ia lewati. Teddy dan Arka tiba di kaki sebuah bukit curam pada suatu pagi yang dingin. Matahari baru saja mulai merangkak naik di cakrawala, menyebarkan cahaya lembut di antara kabut tipis. Teddy berdiri di depan jalan setapak yang menanjak, lalu menatap Arka dengan senyuman penuh makna. "Hari ini, kita akan mendaki," katanya ringan, seolah-olah perjalanan ini hanya sekadar jalan-jalan sore. Arka menatap puncak bukit di kejauhan, yang tampak jauh dan tinggi, dan menghela napas panjang. "Kenapa harus mendaki, Teddy?" keluhnya. "Tidak bisakah kita belajar sesuatu tanpa melalui semua kesulitan ini?" Teddy hanya tertawa kecil. "Setiap pelajaran penting dalam hidup tidak pernah datang dengan mudah, Arka. Kita tidak bisa memahami arti kekuatan tanpa pernah merasa lelah. Ayolah, kita mulai sekarang." Mereka memulai pendakian. Langkah pertama terasa mudah, tapi seiring waktu, medan semakin terjal. Arka merasakan otot-otot kakinya mulai lelah, dan keringat mengalir di pelipisnya meski udara terasa dingin. Nafasnya mulai tersengal-sengal, dan kerikil-kerikil kecil di jalan membuatnya beberapa kali hampir tergelincir. "Apakah kita hampir sampai?" tanya Arka sambil berhenti dan mengusap dahinya. Teddy, yang tampak tak terpengaruh oleh perjalanan itu, hanya tersenyum. "Tidak, masih jauh. Tapi itulah indahnya perjalanan ini. Kita belajar untuk melangkah, meski puncaknya belum terlihat." Arka merengut dan ingin menyerah. "Untuk apa mendaki kalau aku bisa memilih tetap di bawah?" gumamnya dengan suara frustasi. Teddy berhenti sejenak dan menatap Arka dengan tenang. "Bukankah hidup juga seperti ini? Kita sering dihadapkan pada jalan yang sulit, dan godaan untuk berhenti selalu ada. Tapi kalau kita berhenti sekarang, kita tidak akan pernah tahu seberapa indah pemandangan di puncak." Kata-kata itu membuat Arka terdiam. Dengan enggan, ia melanjutkan pendakian, meskipun langkah-langkahnya terasa berat. Setiap langkah terasa seperti beban, dan ia mulai merasakan nyeri di seluruh tubuhnya. Tapi Teddy tetap tenang, berjalan di depan tanpa terburu-buru, seolah yakin bahwa perjalanan inilah yang paling penting, bukan seberapa cepat mereka sampai. Di tengah jalan, Arka mulai menyadari sesuatu. Meski tubuhnya lelah dan jiwanya ingin menyerah, ada semacam kepuasan dalam setiap langkah yang berhasil ia ambil. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin ia merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi juga tentang keyakinan bahwa ia mampu melakukannya. Akhirnya, setelah beberapa jam mendaki, mereka tiba di puncak bukit. Pemandangan di hadapan mereka sungguh memukau. Di bawah sana, terbentang lembah hijau yang subur, dan di kejauhan, garis pantai berkilauan di bawah sinar matahari. Angin berembus lembut di puncak, membawa rasa damai yang tak terlukiskan. Arka tertegun, lupa sejenak akan lelah yang ia rasakan. Ia berdiri di samping Teddy, matanya tak lepas dari pemandangan indah di depannya. "Aku tidak menyangka pemandangannya akan seindah ini," ucap Arka dengan nada kagum.
Teddy tersenyum hangat. Lihat Arka, inilah hadiah dari setiap perjalanan yang sulit. Keindahan ini hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berani melewati rasa lelah dan tidak menyerah di tengah jalan. Arka menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar memenuhi paru-parunya. Ia menyadari bahwa pemandangan ini terasa lebih indah karena perjalanan menuju puncak tidaklah mudah. Setiap langkah berat, setiap tetes keringat, dan setiap kelelahan yang ia rasakan seolah terbayar lunas di sini. Tantangan hidup seperti bukit ini, Arka, lanjut Teddy. Saat kita sedang di perjalanan, kita merasa ingin berhenti. Kita merasa lelah dan berpikir, untuk apa semua ini? Tapi di puncak, kamu akan melihat bahwa setiap langkah itu berharga. Semua kesulitan yang kamu lalui membentuk siapa dirimu dan membuat pencapaian ini terasa lebih berarti. Arka mengangguk perlahan. Ia merasa ada kelegaan dalam hatinya, seolah-olah beban yang selama ini ia bawa mulai terangkat. Perjalanan ini memberinya pelajaran bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Ia adalah hasil dari perjuangan, ketekunan, dan kemampuan untuk terus melangkah meski keadaan terasa sulit. Saat mereka duduk di puncak dan menikmati keheningan, Arka menyadari bahwa hidupnya pun seperti perjalanan ini. Setiap rintangan dan tantangan yang ia hadapi bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tapi justru sesuatu yang harus ia lalui untuk menemukan makna sejati. Aku rasa aku mengerti sekarang Teddy, kata Arka pelan. Puncak ini terasa berharga karena perjalanan menuju ke sini tidak mudah. Mungkin itulah mengapa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan setelah melewati kesulitan. Teddy tersenyum puas. Tepat sekali Arka. Ingatlah ini setiap kali kamu merasa ingin menyerah dalam hidup. Kebahagiaan tidak datang dengan mudah, tapi justru itu yang membuatnya berharga. Setiap langkah, betapapun beratnya, adalah bagian dari proses menuju puncak yang indah. Dengan hati yang lebih ringan dan pandangan yang lebih jernih, Arka merasa siap untuk menuruni bukit dan kembali menghadapi hidupnya. Perjalanan ini telah memberinya lebih dari sekadar pemandangan indah. Ia membawa pulang pelajaran tentang ketekunan, perjuangan, dan kebahagiaan yang diperoleh melalui usaha. Ketika mereka bersiap untuk turun, Arka menatap Teddy dan berkata dengan senyum kecil, "Terima kasih Teddy, aku akan ingat pelajaran ini." Teddy menepuk bahunya dengan lembut. Dan ingat Arka, setiap kali kamu merasa ingin menyerah, ingatlah puncak ini. Semua yang indah dalam hidup menunggu di ujung perjalanan yang sulit. Arka mengangguk. Ia tahu bahwa tantangan masih akan datang dalam hidupnya, tapi kini ia tidak lagi merasa takut. Ia siap untuk menghadapi setiap rintangan dengan keyakinan bahwa setiap langkah menuju puncak, betapapun sulitnya, selalu berharga. Setelah hari-hari yang penuh dengan cerita, pelajaran, dan perjalanan menantang, Teddy mengajak Arka ke sebuah padang kecil yang dikelilingi pohon-pohon tinggi. Cahaya matahari sore menembus celah-celah dedaunan, menciptakan bayangan lembut di tanah. Tempat itu terasa begitu hening, hanya ditemani suara angin dan kicauan burung di kejauhan. Disinilah kita akan belajar pelajaran terakhir hari ini, kata Teddy dengan nada tenang. Arka, yang sudah lelah setelah mendaki bukit, hanya mengangguk dan duduk bersila di samping Teddy. Apa pelajaran kali ini? Tanya Arka dengan rasa ingin tahu, berharap mendengar lagi kisah atau nasihat bijak dari gurunya. Teddy tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia memejamkan mata dan duduk dalam keheningan. Beberapa saat berlalu, namun Teddy tetap diam, seolah keheningan itu sendiri adalah jawabannya. Arka menunggu dengan sabar, tapi tak lama kemudian, rasa gelisah mulai merayap dalam pikirannya. Apa yang seharusnya aku lakukan sekarang, Teddy? Tanya Arka akhirnya, memecah keheningan dengan nada ragu. Teddy membuka matanya perlahan, menatap Arka dengan tatapan lembut tapi dalam. Duduklah dalam diam, Arka, katanya. Tidak ada yang perlu kamu lakukan, dengarkan saja dirimu sendiri. Arka bingung. Duduk dan mendengarkan diri sendiri? Ulangnya, merasa ragu-ragu. Aku tidak yakin aku bisa menemukan jawaban dengan hanya duduk dalam keheningan. Teddy tersenyum samar. Justru disitulah masalahnya, Arka.
Kita sering mencari jawaban di luar diri kita, dalam kata-kata orang lain, dalam buku, atau dalam pengalaman orang lain. Tapi terkadang, jawaban yang kita butuhkan sudah ada di dalam diri kita sendiri. Kita hanya perlu hening untuk mendengarnya. Arka terdiam dan mencoba melakukan apa yang dikatakan Teddy. Ia menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, dan membiarkan pikirannya melayang. Pada awalnya, pikirannya dipenuhi dengan kegelisahan tentang masa lalunya, kesalahan yang ia buat, dan ketakutan akan masa depan. Namun, seiring waktu, kegelisahan itu mulai mereda, dan perlahan, ia merasakan keheningan mulai mengisi ruang dalam dirinya. Dalam diam itu, Arka mulai mendengar sesuatu yang berbeda. Bukan suara dari luar, tapi semacam bisikan dari dalam dirinya sendiri. Ia merasakan kehangatan dan ketenangan yang perlahan muncul, seolah ada kekuatan tersembunyi yang selama ini terabaikan. Teddy membuka mata dan memperhatikan Arka dengan penuh perhatian. "Apa yang kamu rasakan?" tanyanya lembut. Arka membuka matanya perlahan, wajahnya tampak lebih damai. "Aku merasakan ketenangan," jawabnya pelan. "Seolah-olah semua beban yang aku bawa selama ini mulai menghilang. Aku merasa aku cukup, seperti diriku saat ini." Teddy mengangguk, tersenyum penuh makna. "Itulah inti dari pelajaran ini, Arka. Jawaban yang kamu cari selama ini tidak ada di luar sana. Ketahanan bukan hanya soal bertahan menghadapi badai dari luar, tapi juga tentang menemukan kedamaian di dalam diri sendiri." Arka menatap gurunya dengan rasa kagum dan syukur. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mencari jawaban dan solusi dari orang lain, tanpa pernah benar-benar mendengarkan dirinya sendiri. Padahal, kekuatan dan ketenangan yang ia butuhkan sudah ada dalam dirinya. Hanya saja, ia perlu hening untuk menemukannya. Kita sering menghindari keheningan karena kita takut pada apa yang akan kita temukan di dalamnya, lanjut Teddy. Padahal, justru disitulah kekuatan sejati kita berada. Dalam sunyi, kamu bisa mendengar hatimu berbicara, dan di sanalah kamu akan menemukan arah. Arka tersenyum tipis, merasa lebih ringan. "Jadi, aku harus belajar untuk lebih percaya pada diriku sendiri?" Teddy mengangguk. "Betul, Arka. Percaya pada dirimu sendiri, pada suara hatimu, dan pada kekuatan yang kamu miliki di dalam. Karena pada akhirnya, perjalanan hidup ini bukan hanya tentang bagaimana kamu menghadapi dunia luar, tapi juga tentang bagaimana kamu berdamai dengan dirimu sendiri." Mereka duduk dalam keheningan untuk beberapa saat lagi, menikmati damai yang melingkupi mereka. Arka merasa seperti seseorang yang baru saja menemukan sebuah harta karun berharga. Harta yang tidak terlihat oleh mata, tapi terasa di dalam hati. Ketika matahari mulai tenggelam di balik cakrawala, Teddy menatap Arka dan berkata, "Ingatlah, Arka, keheningan bukanlah kekosongan. Ia adalah ruang di mana kamu bisa menemukan jawaban dan arah. Dan setiap kali hidup terasa terlalu berat, duduklah dalam sunyi. Dengarkan dirimu sendiri. Jawaban yang kamu butuhkan akan selalu ada di sana." Arka mengangguk pelan, merasa bahwa ia telah menerima pelajaran yang sangat berarti. Keheningan tidak lagi terasa menakutkan baginya. Ia tahu bahwa dalam sunyi, ia akan selalu menemukan ketenangan dan kekuatan yang ia butuhkan untuk melangkah maju. Dengan hati yang lebih lapang dan keyakinan baru, Arka bersiap untuk kembali ke kehidupannya. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini bukanlah akhir, ini hanyalah permulaan dari petualangan baru, di mana ia akan belajar untuk lebih mendengarkan dirinya sendiri dan menemukan kekuatan dalam setiap keheningan. Hari mulai beranjak senja saat Arka dan Teddy berjalan kembali menuju rumah kecil sang guru bijak. Udara dingin mulai menyelinap, namun hati Arka terasa hangat. Setiap langkahnya kini terasa lebih ringan, seakan beban hidup yang selama ini menekannya telah berkurang. Ia merasa lebih utuh, lebih damai, meski ia tahu tantangan hidup di luar sana masih menunggunya. Di depan pintu rumahnya yang sederhana, Teddy berhenti dan menatap Arka dengan senyuman kecil. "Perjalananmu tidak berakhir di sini, Arka. Apa yang kamu alami selama beberapa hari ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan kamu tempuh sendiri." Arka terdiam sejenak, menyerap setiap kata.
Ia tahu bahwa waktunya bersama Teddy hampir habis, namun ada kedamaian dalam hatinya. Kini ia tidak lagi merasa hilang, seperti ketika pertama kali datang ke desa ini. "Aku masih takut, Teddy," kata Arka jujur. "Takut menghadapi dunia di luar sana. Apa yang harus kulakukan jika ketakutan itu muncul kembali?" Teddy menatap pemuda itu dalam-dalam, seolah ingin memastikan bahwa setiap kata yang akan ia ucapkan benar-benar tertanam di hati Arka. "Arka, hidup tidak akan selalu mudah, dan ketakutan adalah bagian dari perjalanan itu. Tetapi ketahuilah, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Ketahanan bukan tentang tidak merasa takut, tapi tentang terus melangkah, meski kamu takut." Arka menunduk, mengingat perjalanan mendaki bukit yang melelahkan. Ia teringat betapa setiap langkah terasa berat, namun ketika ia mencapai puncak, pemandangan indah yang tersaji membuat semua perjuangan terasa berharga. Teddy melanjutkan, suaranya lembut tapi penuh makna. "Ingatlah satu hal, kebahagiaan sejati bukanlah tentang menghindari rasa sakit atau menghapus ketakutan, melainkan tentang menemukan kekuatan di tengah kesulitan. Setiap rintangan yang kamu hadapi adalah guru yang datang untuk mengajarkan sesuatu." Arka mengangguk perlahan. Pelajaran demi pelajaran yang ia terima terasa semakin menyatu dalam dirinya. Ia sadar bahwa apapun yang akan ia hadapi ke depan, ia tidak lagi perlu mencari jawaban di luar. Semua kekuatan dan ketenangan sudah ada di dalam dirinya. Teddy meraih sepotong kayu dan mulai menggambar lingkaran di tanah. "Kamu lihat ini, Arka?" katanya, menunjuk lingkaran itu. "Inilah perjalanan hidupmu. Tidak ada awal dan tidak ada akhir yang pasti. Kadang-kadang kamu merasa berada di titik rendah dan kadang-kadang di titik tertinggi. Tapi selama kamu terus melangkah, kamu akan selalu kembali ke dirimu sendiri, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih damai." Arka tersenyum, mulai memahami makna di balik lingkaran sederhana itu. "Jadi, ini bukan soal mencapai tujuan tertentu, ya?" tanyanya. Teddy menggeleng pelan. "Benar, Arka. Hidup adalah perjalanan, bukan tujuan. Yang penting bukan seberapa cepat kamu sampai, tapi bagaimana kamu bertumbuh dalam setiap langkah." Mereka terdiam sejenak, menikmati keheningan sore itu. Angin bertiup pelan, membawa aroma dedaunan basah dan embun yang mulai turun. Arka merasa betapa berharganya setiap momen ini, meski ia tahu waktu untuk berpamitan semakin dekat. "Sekarang saatnya kamu pergi, Arka," kata Teddy dengan senyum hangat. "Tapi ingatlah, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Setiap kali kamu merasa kehilangan arah, duduklah dalam keheningan, dengarkan dirimu sendiri, dan kekuatan itu akan selalu ada bersamamu." Arka menghela napas, lalu menatap mata Teddy dengan rasa syukur yang mendalam. "Terima kasih, Teddy. Aku tidak akan pernah melupakan pelajaran ini." Teddy menepuk bahu Arka dengan lembut. "Dan ingatlah, nak, ketahanan bukan hanya soal bertahan. Ini soal percaya. Percaya pada dirimu sendiri, pada perjalananmu, dan pada kehidupan itu sendiri. Apapun yang terjadi, teruslah melangkah." Arka merasakan dorongan hangat dalam hatinya. Kata-kata itu seperti cahaya yang akan menerangi setiap jalan gelap yang mungkin ia temui di masa depan. Ia tahu, kini ia telah membawa pelajaran paling berharga, pelajaran tentang ketahanan, adaptasi, dan kepercayaan pada kekuatan batinnya sendiri. Dengan langkah mantap, Arka meninggalkan rumah Teddy, menapaki jalan setapak yang akan membawanya kembali ke kehidupan. Namun kali ini, ia tidak lagi merasa takut. Setiap langkah adalah bagian dari perjalanan, dan setiap kesulitan hanyalah kesempatan untuk tumbuh. Ketika ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, ia melihat Teddy berdiri di depan rumahnya, tersenyum, seolah ingin mengatakan bahwa, meskipun mereka berpisah, pelajaran dan kehangatan hati Teddy akan selalu menyertai langkah Arka. Langit mulai merona jingga, menandai akhir hari dan awal dari perjalanan baru. Dengan senyuman di wajah dan ketenangan di hati, Arka berjalan menuju masa depannya, siap untuk menghadapi setiap badai, percaya bahwa ia memiliki kekuatan untuk melangkah, apapun yang terjadi. Dan dengan itu, perjalanan bersama Teddy berakhir. Tapi, petualangan sejati Arka baru saja dimulai.
Jika Anda menikmati kisah Teddy ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagikan juga pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya, dan sampai jumpa di kisah Teddy berikutnya.